Yang sudah hadir berapa orang nih? 26. Oh, yang lain kemana tuh? Seperti biasa, kita sudah mulai kuliah lagi, assessment selesai, CLO 1, sudah mulai ada lagi tugas pekanan ya di LMS. Cek-cek LMS-nya, saya nggak akan ngingetin lagi, ayo kerjain tugasnya, nggak akan kayak gitu, kalau udah gede, lihat LMS ya, perhatikan di sana, tugasnya apa aja, deadline-nya kapan. Kalau udah kelewat deadline dan kalian belum ngumpulin, ya sudah, pasrah saja ya. Nggak bisa nawar, Bu saya belum upload. Udahlah, kalian bukan anak kecil lagi. Sip. UTS baru sepertiga jalan, saya selesai koreksi. Namun kuis yang kemarin udah selesai, yang dapat nilai di atas 80. Nah, saya pamerin nih. Ada Stephen. Hampir sempurna Stephen nilainya, salah dikit. Kemudian ada Prince Naval Nuzeren. Yang nilainya di atas 80 ya. Terus ada Fatan Zafiri ya, selamat. Ada Christian Lukito, ada Hanroki, ada Riza Aufa. Nah, selamat. Yang nilainya di atas 80. Minggu depan insya Allah kalau kita ketemu di kelas, saya bawain berkasnya, kalian bisa periksa lagi. Kalau saya salah ngoreksi gitu ya. Sip. UTS insya Allah minggu depan selesai, nilai CLO 1 minggu depan insya Allah bisa kalian lihat. Yang nilainya di bawah 50 berkesempatan untuk ikut remedial CLO 1, tapi nilai remedial maksimum 50. Nggak bisa lebih dari itu. Gitu. Sip, oke. Gitu ya, itu sekilas info. Sementara saya set-setnya, seperti begitu settingnya. Kalian, ya, sebentar ya. Kalian bisa start video. Oh, kegeng. Share screen-nya hilang ya. Oke, sip. Saya share lagi. Baik, hari ini kita akan mulai materi CLO 2, yaitu efisiensi of algorithm. Efisiensi dari algoritma. CLO 1 sudah selesai. Kita akan mulai CLO 2. Nah, tujuan dari kita belajar hari ini adalah di akhir kuliah kita nanti, saya berharap kalian bisa menangkap apa pentingnya dari algoritma efisiensi ini. Gitu ya. Jadi tujuannya adalah kalian bisa nangkep, oh algoritma yang efisien itu sangat penting ya ternyata. Nah, nanti hari ini kita akan bahas berbagai aspek, berbagai contoh kasus yang menunjukkan bahwa pada akhirnya, pada dasarnya, efisiensi dari algoritma itu sangatlah penting. Gitu ya. Yuk, saya mulai. Slide yang muncul adalah seperti gambar diagram, betul? Betul. Betul, thank you. Jadi, kalau kalian perhatikan dari diagram sederhana ini, posisi kita sekarang ada di sini. Kita akan mulai menganalisis algoritma. Kalau minggu-minggu sebelumnya, di sepertiga pertemuan kuliah kita di CLO 1, kalian berusaha untuk membuktikan kebenaran dari algoritma, mudah kan ya itu ya, kita sudah berhasil membuktikan bahwa algoritma itu benar, maka berikutnya adalah kita harus menganalisis algoritma. Apa tujuan dari kita menganalisis algoritma? Tujuannya cuma 2. Kita pengen mengukur efisiensi algoritma tersebut, kemudian berikutnya kita akan membandingkan
beberapa algoritma untuk masalah yang sama. Nah, coba kalian perhatikan tujuan pertama. Kita pengen mengukur efisiensi dari algoritma. Oh, ternyata efisiensi dari algoritma itu bisa diukur ya, bisa. Nah, namanya ukur mengukur pasti ada satuannya dong. Kayak kalau jarak itu satuannya kan meter, kilometer gitu ya. Kemudian berat itu satuannya adalah kilogram, gram. Maka efisiensi algoritma juga bisa dibilang ada satuannya. Karena kita bisa ngukur, nah maka harus ada satuannya gitu ya. Nanti kita lihat kita pakai alat ukurnya apa, kemudian satuannya apa, satuan. Nah, ini sekilas lihat yang saya kasih kotak merah itu adalah contoh besaran efisiensi dari algoritma. Ada logaritmik, log n, lihat basisnya 2 ya, bukan basis 10. Basisnya 2. Kenapa 2? Bukan ini komputer kan angkanya 01. Kemudian linear. Jadi efisiensi algoritma itu ada logaritmik, linear, ada linear logaritmik, ada kuadrat, ada kubik, ada eksponensial, ada faktorial. Ini semua adalah dalam tanda kutip satuan untuk efisiensi algoritma. Seperti bisa kalian tebak, semakin ke kanan maka semakin tidak efisien suatu algoritma tersebut. Semakin tidak efisien, bukan semakin tidak efisien, kita boleh bilang kayak gitu, efisiensinya semakin rendah. Nah, kita juga bisa bilang karena efisiensinya rendah, maka kompleksitasnya tinggi. Lihat, kompleksitasnya tinggi. Contoh ya, untuk nilai N ini ukuran data, input data. Kalau input datanya cuma 10, lihat, kalau yang linear, maka cuma butuh waktu 10 detik misalnya. Tapi untuk yang eksponensial, dia butuh waktu 10 pangkat 2 pangkat 10. 10 pangkat berapa? Pangkat 3. 10 pangkat 3 detik. Nah, coba lihat yang datanya 1 juta. 10 pangkat 6. Kalau linear, cuma butuh 10 pangkat 6 detik. Tapi kalau kubik, dia butuh 10 pangkat 18 detik waktu eksekusinya. Nah, oh kalau kayak gitu, si efisiensi dari algoritma ini efeknya ke waktu eksekusi atau waktu running ya Bu ya? Betul. Waktu eksekusi, running time, atau execution time, atau waktu komputasi, bolehlah istilahnya apapun. Jadi itu efeknya ke situ. Efisiensi algoritma akan mempengaruhi waktu eksekusi dari algoritma tersebut. Waktu komputasi, ada yang nyebut waktu komputasi, ada yang nyebut running time, ada yang nyebut waktu eksekusi, bebas lah ya. Yang sering kalian temukan adalah running time, waktu runningnya, gitu. Nah, ini sekilas saja, nanti kalian saya akan lebih dalam mengupas order of growth ini nanti ya di minggu depan. Nah, ini sekilas grafik pertumbuhan untuk sejumlah kelas efisiensi algoritma. Nah, lihat di sini. Kalau log n di sini sumbu X merepresentasikan jumlah data, pertumbuhan jumlah data, sumbu Y menunjukkan pertumbuhan waktu running time. Lihat, kalau log n semakin banyak datanya, pertumbuhan waktu eksekusinya nggak terlalu gede ya. Tapi bandingkan dengan yang eksponensial, pertambahan jumlah data yang cuma sedikit ini di sini kira-kira, tapi waktu eksekusinya bertumbuh dengan cepat sekali. Nah, ini membuktikan, ini menunjukkan ke kita bahwa, oh ini toh efek dari efisien atau tidaknya suatu algoritma. Nah, si fungsi-fungsi ini menunjukkan kelompok efisiensi dari suatu algoritma. Kalau suatu algoritma berada di kelompok efisiensi yang linear seperti ini, N, maka lihat, oh pertumbuhan waktu eksekusinya juga linear, nggak terlalu gede. Kalau suatu algoritma termasuk ke dalam kelompok efisiensi kubik, N pangkat 3 seperti ini, lihat nih, pertumbuhan waktu eksekusinya juga gede.
Padahal datanya cuma nambah dikit, tapi pertumbuhan waktu running-nya, waktu komputasinya gede banget. Nah, ini adalah efek dari efisiensi algoritma. Ke sini efeknya ya, ke waktu eksekusi atau waktu running, atau waktu komputasi. Nah, kita kan lihat contohnya. Saya akan bahas yang tadi itu lebih dalam di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Saya cuma tunjukin sekilas ke kalian. Nanti kita akan mengarah ke situ, tapi sekarang belum. Fokus hari ini adalah untuk kalian memahami pentingnya dari algoritma yang efisien. Kita lihat ya. Sekarang saya akan membandingkan antara sequential search dengan binary search. Ini adalah algoritma untuk binary search, seperti bisa kalian lihat di bagian di sinilah yang membedakan dengan sequential search. Lihat pencarian tentang binary search itu kan nyari komponen, nyari elemen ya. Kita nyari X, apakah ada di dalam suatu array gitu kan, ada atau enggak. Cara mencarinya, si algoritmanya selalu membagi array-nya ke dalam dua bagian, kiri dan kanan. Intinya kayak gitu. Nanti kita tinggal mencari X-nya itu di salah satu bagian saja. Kalau ternyata si X ini kira-kira berada di sebelah kiri, bagian kiri dari array tersebut, maka ya udah dia nyariin sebelah kiri. Sehingga kalau misalnya saya punya array berukuran 32, array S berukuran 32, maka kalau saya mencari suatu nilai X, yang nilai X itu jauh lebih besar dari semua elemen yang pada array, nggak ada intinya, si X itu tuh nggak ada di array, maka untuk array berukuran 32, maka saya cuma perlu melakukan pencarian sebanyak 6 kali aja. Mana mau saya hilang? Lihat di sini. Saya cuma butuh 6 kali aja nih di sini. 6 kali membandingkan, 6 kali nyari di array itu udah selesai. Untuk array berukuran 32. Tapi kalau sequential search, kalian nyari suatu nilai X yang ternyata X-nya itu nggak ada di situ, maka kalian butuh melakukan pencarian sebanyak 32 kali. Dibandingin dengan semua elemen pada sequential search. Gitu. Sebentar Bu, sequential search itu yang mana? Binary search itu yang mana? Nah, itu di Alpro ya. Saya bagian ngambil knowledge yang seharusnya sudah kalian pahami. Yuk kita lihat di sini perbandingan, langsung saja ya. Saya bukan bagian saya untuk mengajari kalian apa itu binary search, apa itu sequential search. Lihat, kalau saya punya array, lihat ukuran array 128, kalau saya pengen nyari X tadi, apakah ada atau enggak di array tersebut, maka pada sequential search kita butuh 128 kali operasi perbandingan. If X sama dengan elemen array yang kesekian, gitu kan, itu kan perbandingan ya. Nah, saya butuh 128 kali. Tapi kalau pada binary search, saya cuma butuh 8 kali. Itu kan lumayan ya, 8 dibanding 128 itu kan penghematan yang luar biasa. Nah, bandingkan kalau datanya itu banyak, 4 miliar misalnya kayak gini. Bener 4 miliar ya? Nah, pada sequential search, ya namanya dia akan ngebandingin ke semua elemen kan, maka dia butuh operasi perbandingan sebanyak 4 miliar juga. Namun kalau pakai binary search saya cuma butuh 33 kali proses perbandingan saja. Luar biasa efisien, luar biasa hemat yang bisa kita lakukan. Nah, yang namanya perbandingan di sini, apa sih Bu efeknya? Emang kenapa kalau antara 4 miliar sama 30 perbandingan? Kalau kita ngomongin komputer, namanya operasi perbandingan, perkalian, penjumlahan, pembagian, itu kan ada bagian dari prosesor yang dipakai kan, pada waktu komputasi yang dipakai. 33 kali menggunakan waktu prosesor dibandingkan dengan 4 miliar kali menggunakan waktu prosesor, itu kan jauh lebih hemat yang 33 kali kan. Seperti itu. Gitu ya, efeknya ke situ. Jadi dalam kasus ini, binary search masih jadi juara untuk urusan pencarian. Namun kalian sudah tahu binary search ini punya syarat, yaitu array-nya harus terurut. Kalau array-nya nggak terurut gimana Bu? Ya diurutin dulu. Nanti tinggal kalian hitung.
apakah ongkos untuk mengurutkan dan kemudian mencari X menggunakan binary search itu masih jauh lebih hemat jika dibandingkan langsung menggunakan sequential search, gitu ya. Nah. Aduh Ibu ini ngomongin apa sih? Ngomongin algoritma. Yuk kita lanjut. Kita ke Fibonacci sekarang. Fibonacci kalian sudah kenal. Ini adalah fungsi Fibonacci untuk mencari bilangan Fibonacci yang ke N. Ini ya. Ini adalah fungsi Fibonacci yang versi rekursif. Lihat. Rekursif ya. Nah, untuk versi rekursif ini kita coba elaborasi dulu. Untuk nilai basis dari algoritma kita bisa tahu kita dapat nilai basis seperti ini. Sementara untuk nilai Fn dapat dari algoritma Fn-nya adalah Fn-1 tambah Fn plus 2 untuk nilai n lebih dari sama dengan 2. Nah, kalau kayak gitu saya bisa cari nilai F2, F3, F5 dan seterusnya. Saya bisa dapat cari ya kayak gini. Berdasarkan algoritma ini. Namun sebenarnya sesungguhnya proses yang terjadi pada saat kita mengeksekusi fungsi Fibonacci yang rekursif ini, pada dasarnya kan begini. Seperti yang terlihat pada pohon rekursif. Lihat ya, pada saat saya memanggil FIP5, berdasarkan algoritma, lihat, berdasarkan algoritma ini, si FIP5 dia akan memanggil FIP4 dan FIP3 kan, dari algoritma itu. Nah, pada saat dia memanggil FIP3, maka dia akan memanggil FIP1 dan FIP2 berdasarkan algoritma. Kan Fn-1 sama Fn-2. FIP-N-1 sama FIP-N-2. Ini kan, pada saat manggil FIP1, oh FIP1 udah basis. Nah, dia berhenti kan, FIP1 basis di sini berhenti, FIP2 oh belum basis. Dia akan manggil lagi FIP-N-1 tambah FIP-N-2. Ah, dia panggil ini. Udah basis tinggal dihitung di sini. Yang lainnya begitu juga untuk yang lainnya. Sampai berhenti pembangunan pohonnya ketika sudah mencapai nilai basis. Lihat di sini. Inilah proses yang terjadi ketika kita membuat suatu algoritma rekursif. Untuk kasus Fibonacci seperti ini. Nah, kalau kita pengen tahu efisiensi dari fungsi Fibonacci versi rekursif ini, berarti kita bisa melihat dari banyaknya proses komputasi yang dibutuhkan setiap kita melahirkan simpul. Gini, kan simpul-simpul ini dilahirkan ya dari pohon. Nah, kita lihat di sini. Kalau N-nya 5, maka simpul yang dibangun, simpul yang harus kita komputasi sekitar 15. Kalau fit 6, N-nya 6, kira-kira simpul yang harus dibangun adalah 25. Inilah yang terjadi pada Fibonacci fungsi rekursif. Nah, sebelum saya lanjutkan, untuk membuat kaitannya dengan efisien atau tidaknya Fibonacci versi rekursif ini, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Masih aman, Bu. Yuk kita lanjutin, nanti kita lihat kaitannya dengan efisien atau tidaknya algoritma ini. Nah, kita lihat dulu yang versi iteratif. Di versi iteratif, lihat, saya kasih nama FIP2, inputnya adalah N, FIP Fibonacci yang ke N. Di sini saya nggak pakai rekursif, saya pakai array biasa. FI sama dengan FI-1 tambah FI-2, di mana F ini adalah array biasa. Indeksnya dari 0 sampai N, kemudian saya inisialisasi, F1-nya adalah 1, supaya programnya jalan. Kalau kayak gini nggak jalan nanti. Itu ya, F0 juga saya inisialisasi di sini. Tuh. Yuk, di versi iteratif ini, kenapa bisa bikin kayak gini, kalian nggak pernah lihat kayaknya yang ini. Tapi ini adalah salah satu contoh dari algoritma Fibonacci yang dibangun menggunakan pendekatan dynamic programming. Kalian akan belajar ini di mata kuliah strategi algoritma. Saya juga ngajar strategi algoritma semester depan. Ya, jadi kalian kuliah AK, analisis kompleksitas algoritma yang kalian pelajari sekarang ini,
Dipakai itu nanti di semester depan, di strategi algoritma. Jadi jangan dilupakan. Kita akan pakai sampai semester depan. Nah, kita lihat, kita bandingkan ya. Fibonacci versi rekursif, sebentar. Dan Fibonacci versi iteratif. Lihat, kalau versi iteratif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. 8 baris kode. Sementara yang versi rekursif ada 4 baris kode. Nah, biasanya ini naturnya, orang kalau ngelihat baris kode yang lebih singkat itu kan seneng ya. Simple, sederhana, gampang didebak gitu kan, gampang nyari errornya. Tapi ada hal lain yang lebih penting, yaitu mana yang lebih efisien dibanding dua algoritma ini. Apakah yang jumlah baris kodenya lebih sedikit atau yang jumlah baris kodenya lebih banyak. Nah, ternyata kita lihat yang versi iteratif yang juara di sini. Misal, untuk N, Fibonacci N-nya misalnya ingin dicari Fibonacci yang ke-40, bilangan Fibonacci yang ke-40, maka kita cuma butuh 41 nanosecond, kira-kira lah ya, 40-an nanosecond. Mili, mikro, nano. Second, mili, mikro, nano. Nah, kecil banget kan? Sementara kalau pakai rekursif sekitar 1048 mikrosecond. Lalu bagaimana kalau pengen nyari bilangan Fibonacci yang ke-200? Lihat, kalau pakai iteratif saya cuma butuh 200 nanosecond, sementara kalau pakai yang versi rekursif saya butuh berapa tuh? Bertahun-tahun nggak selesai hanya untuk mencari bilangan Fibonacci yang ke-200. Hati-hati ya. Bisa gitu Bu, tahunya di mana? Tahunya gimana? Nah, karena si si fungsi rekursif ini kompleksitasnya dia 2 pangkat n eksponensial. Sementara yang iteratif kompleksitasnya dia cuma n+1. Gitu. Ada pertanyaan atau komentar? Itu ya. Jadi Izin bertanya, Bu. yuk. Untuk berarti secara umum gitu, bukan cuma di Fibonacci, iteratif itu lebih unggul daripada rekursif. Enggak juga. Enggak juga. Makanya nanti kita akan lihat lagi yang kapan rekursif itu menang, kapan iteratif itu menang. Nanti makanya ada beberapa contoh. Jadi kita belum bisa mengatakan secara umum. Saya belum bisa mengatakan itu. Nanti kita lihat ya. Tapi sampai di sini kalian bisa melihat bahwa ternyata tidak melulu yang rekursif itu lebih efisien gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya datanya sedikit mau pakai versi rekursif iteratif itu nggak masalah kan. Ya beda-beda tipis lah. Tapi di era sekarang big data itu kan idola pasti banyak banget tuh. Nah, kita harus mulai memperhatikan kita harus pakai algoritma yang kayak gimana. Gitu ya. Thank you Fatan. Jadi saya belum bisa ngasih kesimpulan yang iteratif lebih bagus. Kalau emang iteratif selalu lebih bagus, ngapain orang bikin versi rekursif gitu kan? Useless dong. Nah, enggak. Gitu. Sip. Lanjut ya, lanjutin dulu ya. Kita lanjutin dulu sebentar sebelum nanti kita break asar. Nah, kalau saya tadi bilang bahwa karena kita sedang berusaha menganalisis algoritma, namanya menganalisis algoritma itu kita pengen ngukur efisiensinya gitu kan. Kita menganalisis sesuatu sebelum kita bisa yang kita analisis itu apa? Nah, efisiensinya. Nah, efisiensi ini kan benda kan, objeknya. Barangnya bentuknya kayak gimana? Nah, bentuknya kayak gini. Dalam bentuk TN. TN, T itu simbol dari waktu. Nah, seperti bisa diduga judulnya time complexity kan, kompleksitas waktu. T adalah simbol untuk kompleksitas waktu. Kenapa ada N di situ, Bu? Karena namanya algoritma kita itu kan ngolah data. Nah, maka N di sini merepresentasikan ukuran data, ukuran masukan, ukuran data masukan, ukuran data input, nah kayak gitu. Jadi selalu dalam fungsi terhadap N. N merepresentasikan ukuran data. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ada tanda sama dengan yang bergelombang, hampiran atau estimasi atau aproksimasi. TN ini COP kali CN. CN inilah yang didapatkan dari algoritma kita.
Jadi nanti kalau kalian diberikan suatu algoritma, kalian mesti ngukur, ngitung atau ngukur efisiensi dari algoritma tersebut. Nah itu kita akan dapat CN. Lihat ada N di sini ya. Berarti si efisiensinya itu selalu dalam fungsi N. N kuadrat kah, N pangkat 3 kah, N faktorial kah, 2 pangkat N kah, dan seterusnya. Nah, kalian bisa nebak, oh jadi pada dasarnya si TN ini berbanding lurus sama CN. Lalu COP ini biasanya didapatkan dari hardware prosesor. Nah, definisi resminya kayak gini. COP adalah waktu eksekusi untuk operasi dasar, ini berkaitan sama hardware ya, kecepatan prosesor, kecepatan komputer kayak gitu. Sementara yang C besar N ini adalah jumlah operasi dasar. Jumlah operasi. Kita akan bahas operasi dasar minggu depan. Sengaja saya cuma sebutin sekilas di sini untuk mengenalkan saja dulu. Ini jumlah operasi dasar. Operasi dasar itu apa sih? Operasi perkalian, operasi penjumlahan, operasi perbandingan, operasi pembagian, kayak gitu-gitu. Itu ya. Operasi assignment juga operasi dasar. Tapi assignment biasanya diabaikan karena tidak terlalu ngefek. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita ngomongin kompleksitas waktu atau efisiensi algoritma, itu pada dasarnya ini nih. Kita menghitung berapa kali operasi dasar dieksekusi dalam ukuran input N. Berapa kali operasi dasar itu dieksekusi. Intinya begitu. Kalau kita cuma berhenti di situ definisinya kan jadi salah, karena algoritma itu kan berhubungan sama data kan, dia ngolah data. Nah, data ini kan representasinya N. Maka definisi dari kompleksitas waktu, ya pada dasarnya dia menghitung berapa kali operasi dasar itu dieksekusi dalam ukuran input N. Itu ya. Jadi, kan kalian bisa memahami kalau saya punya array berukuran 100 dengan array berukuran 1 juta. Waktu eksekusinya beda dong. Gitu kan. Yang 100 pasti lebih cepat N. Tapi pertumbuhan dari 100 ke 1 juta itu kan bisa jadi linear. Kalau 100 itu, kalau array ukuran 100 itu 100 detik, maka yang 1 juta ya paling saya juga butuh 1 juta detik, tergantung algoritmanya gimana ya. Tapi kalau n kuadrat, nah pertumbuhannya itu kan jadi kuadratik. Kalau kubik ya jadi kubik pertumbuhannya gitu. Nah, oke lah, istilah-istilah itu nanti kalian pelajari minggu depan. Nah, sekarang kita yang sederhana dulu. Saya berikan sebuah studi kasus sambil kita bahas dulu ya sebelum kita break satu dulu ini. Saya punya studi kasus pertama. Kalian tahu bahwa tadi saya sudah kenalkan ini, kompleksitas waktu terhadap N selalu dalam fungsi N, karena kita ngolah data kan, data itu representasinya adalah N, berbanding lurus dengan CN. COP kali CN. Misal kita punya algoritma. Oh ya, saya tadi dibilang bahwa CN ini merepresentasikan efisiensi dari algoritma. Gitu ya. Sebenarnya pada saat di titik ini kalian belum tahu gimana cara untuk mendapatkan CN kan? Belum. Itu meniti, sabar 2 minggu lagi. Kalau nggak sabar boleh belajar duluan, bahannya udah ada di LMS semua. Tapi sekarang belum. Nah, misal saya punya sebuah algoritma yang nilai CN-nya adalah seperti ini. Setengah N kali N-1. Setengah N kali N-1. Nilai CN-nya. Operasi dasar, banyaknya operasi dasar yang ada pada algoritma tersebut adalah setengah N kali N-1. Pertanyaannya adalah, berapa kali lebih lama running time yang diperlukan algoritma tersebut kalau ukuran inputnya saya naikin 2 kali lipat ukuran sebelumnya. Running time tadi TN kan? Berapa kali lipat pertumbuhan TN kalau ukuran inputnya dinaikin 2 kali lipat. Yuk, 1 menit. Coba dulu, hitung dulu. Habis itu kita break. Kita bahas dulu sebentar, habis itu kita break. Tulis di chat ya.
berapa kali lebih lama? Yuk, berapa kali lipat lebih lama? Ukuran datanya dinaikin 2 kali. Kalau fungsi CN-nya begitu, maka TN running time-nya berapa kali lebih lama? Yuk, jawab dulu. Salah nggak apa-apa, dan nggak akan dicubit. Berapa? Ini kalian berusaha ngitung atau udah nggak kabur ninggalin saya nih? 4 mungkin nggak tahu mantap. Dapat dari mana 4? Yang lain berapa? Bentar saya rekam dulu untuk presensi. Sudah terekam. Jawabannya gini. Yuk. Ada sebuah prinsip yang saya coba kenalkan sekarang. Kalian terima aja dulu, hafalin dulu. Terima. Tapi kalian akan bisa memahaminya dengan baik di pertemuan-pertemuan mendatang gitu. Jadi sengaja ini saya kenalin dulu. Ingat aja baik-baik, nanti kalian akan bisa pahami dengan baik di pertemuan-pertemuan mendatang. Karena hari ini saya pengen mencoba untuk supaya kalian bisa nangkep kenapa efisiensi algoritma itu penting. Nah, bahwa untuk suatu ukuran N yang ekstrim besar, 1 juta, 10 juta, 1 miliar kayak gitu, pada akhirnya kita hanya perlu memperhatikan term atau suku yang ordernya itu dominan. Sehingga si CN setengah N kali N-1 saya jabarkan kan jadi kayak gini. Setengah N kuadrat minus setengah N. Pada akhirnya di sini itu kan ada N kuadrat sama N ya. Ukuran data kan. Coba bayangkan. 1 miliar data, 1 miliar kuadrat sama 1,5 miliar. Pada akhirnya yang kita perhatikan yang berpengaruh besar itu cuma yang ordernya gede. Setengah N kuadrat. N kuadratnya aja pada akhirnya. Pada akhirnya begitu. Kenapa bisa gitu? Ini pembuktiannya ada nanti di pertemuan-pertemuan nanti ya. Saya tunjukin buktinya. Kalau sekarang jangan, nanti jadi bercabang kemana-mana. Sehingga berdasarkan prinsip tersebut saya bisa ngitung kayak gini. Si N-nya saya buat 2 kali lipat, ya kan? Kemudian saya pakai rumus di atas, COP kali CN setengah kali 2N kuadrat, sini setengah N kuadrat. COP-nya bisa dihilangkan, anggap aja COP-nya sama kan, karena kita nggak tahu COP-nya ya, setengah bisa juga dihilangkan.
N kuadrat ini kan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lihat tandanya tetap estimasi, aproksimasi, bukan sama dengan ya. Karena TN di sini, running time di sini hanyalah estimasi. Kita nggak akan pernah bisa dapatkan nilai yang exact, nilai pas, nilai tepat, nilai pasti itu nggak ada. Kayak kita cuma bisa dapat nilai hampiran. So, jawabannya benar 4, inilah yang terjadi. Nah, apa lesson learn yang pengen lesson yang saya pengen kalian tangkap di sini, lihat ya. Lihat ya, sebentar. Saya hapus dulu coretan-coretannya. Lihat. N kuadrat, ketika datanya saya naikin 2 kali lipat, ya, pertumbuhannya N kuadrat kan. 2 kuadrat jadi 4. Kalau saya naikin 4 kali lipat, jadi berapa? 4 kuadrat. 16 kali lipat. Kalau saya naikin jadi 8 kali lipat. Datanya dinaikin jadi 8 kali lipat, maka dia akan jadi 8 kuadrat. 64. Nah, pertumbuhan running time-nya itu segitu. Ngikutin ini. Ngikutin fungsi CN. Nah, ini adalah efek dari yang disebut sebagai efisiensi algoritma. Gitu ya. Semakin kompleks fungsi CN-nya, mana mau saya, semakin kompleks fungsi CN, maka pertumbuhan running time juga semakin tinggi. Gitu. Gitu ya. Ada komentar? Nggak ada? Jadi kesimpulannya, algoritma tersebut membutuhkan waktu 4 kali lebih lama jika ukuran input berukuran 2 kali ukuran sebelumnya. Nah, kalau kalian diberikan sebuah studi kasus kayak gini, jangan berhenti pada gimana cara ngitungnya, tapi coba pahami filosofi di balik itu. Oh, India ini adalah N kuadrat kan? Lihat tuh, CN-nya ada N kuadrat. Maka pertumbuhannya itu juga kuadratik. Pertumbuhan waktu eksekusi, waktu running time, waktu komputasi juga kuadratik. Kenapa begitu? Karena ini kan selaras. Si pertumbuhan TN itu kan ngikutin pertumbuhan CN. Lihat ini. TN ini kan ngikutin pertumbuhan CN. Berbanding lurus dengan pertumbuhan CN. Oke, problem kedua, kita break dulu. Saya minta izin untuk sholat 5 menit. Kalau kita nggak akan lama sebenarnya. Mungkin 3:30 selesai. Tapi saya mau 5 menit sholat dulu ya, saya udah punya wudhu. 5 menit saya sholat, habis 5 menit kita mulai lagi. Gitu ya. Tunggu, jangan kemana-mana.
Kirimkan jawabannya di chat. Kalau ukuran inputnya dinaikin 2 kali lipat, berapa running time-nya? Yuk, saya tunggu di chat. Junction short 4 kali, merge short 2 kali. Betul jawabannya segitu. 4 kali dan 2 kali. Dari mana, Bu? Yuk kita lihat. Ini. Cara ngerjainnya, cara ngitungnya mirip kayak tadi, kan ya? Coba lihat. Simple ya. Apa yang bisa kalian tangkap dari sini? Apa sih lesson learn-nya? Lihat, kalau dia kuadratik seperti ini, maka kalau ukuran inputnya dinaikin berapa kali put, maka pertumbuhannya juga akan kuadratik. Kalau di sini ukuran inputnya dinaikin 4 kali lipat misalnya, datanya berubah jadi 4 kali lipat, maka ya jadi nanti 4 kuadrat, 16 kali pertumbuhan running time-nya. Nah, begitu pula yang merge sort. Lihat di sini jadi 2n ya, 2n log n. Ini angka di sini tuh hampir sama, maka agak diabaikan. N sama n dicoret jadi tinggal 2. Sebenarnya ini 2 sekian. Nilai hampiran. Kalau untuk nilai yang besar pada akhirnya nggak dihitung juga, tapi ini 2, sekian. Jadi kalian bisa lihat bahwa ternyata si n log n ini pertumbuhan running time-nya jauh lebih kecil dibandingin n kuadrat. N log n pertumbuhan running time-nya jauh lebih kecil dibandingkan n kuadrat. Meskipun mereka berdua sama-sama algoritma sorting, lihat si merge sort masih jadi juaranya dalam hal efisiensi. Lihat ya. Nah, ini alasan tambahan kenapa efisiensi dari algoritma itu penting. Gitu ya. Slide saya kelihatan nggak ya? Slide aman? Slide Aman, Bu. aman, suara saya juga aman ya. Ini bunyi-bunyi terus laptop saya sambil ngurusin lomba anak-anak sekolah, ngurusin akun anak-anak sekolah SMA. Harusnya bentar lagi selesai sih, harusnya udah nggak ribut lagi suara laptop saya. Nah, kalau tadi di awal kuliah saya sempat nunjukin binary search ya, pencarian binary versus sequential search. Nah, di sini insertion sort sama merge sort kita bandingkan. Detail penjelasan lebih dalam ada di textbook. Jadi semua bahan yang saya sampaikan ke kalian di dalam slide saya itu bahannya dari textbook yang sudah pernah saya umumkan di pertemuan pertama, di minggu pertama saya tunjukin kan daftar buku acuan ada di situ semua. Saya ambil dari situ ya.
jadi nggak ngarang. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan sampai di tahap ini bahwa oh ini toh pentingnya kita mengetahui efisiensi dari suatu algoritma supaya kita bisa menggunakan algoritma yang tepat untuk aplikasi atau sistem yang kita bangun. Sama kayak kalian sebel kan kalau dapat aplikasi yang lambat, loadingnya lambat, ketika kita habis ngeklik responnya juga lambat, gitu kan? Itu kan salah satu efeknya dari searching sama sorting. Ketika dia akan menampilkan sesuatu, misalnya e-commerce gitu ya, saya nggak sebut merek apapun, dia kan harus menampilkan data produk yang dia jual tuh. Itu kan ada proses sorting sama searching di situ kan. Nah, itu adalah contoh sederhana. Jadi pentingnya kita mendapatkan algoritma yang efisien. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, itu gimana caranya Bu, algoritma insertion sort bisa dapat CNN kuadrat, terus si merge sort bisa dapat CNN log n. Gimana caranya? Ada yang nanya kayak gitu nggak? Ada Bu, saya nanya, tapi saya diam aja karena malu. Itu kalian akan pelajari juga nih mata kuliah ini. Jadi diberikan sebuah algoritma, nanti kalian bisa dapat CN-nya itu berapa? Apakah N kuadrat, apakah 4N kuadrat, setengah N kuadrat, atau apakah N pangkat 3, gitu. Itu nanti di minggu keberapa ya? Ada. Bukan sekarang, bukan. 2 minggu ini saya masih ngebahas ini dulu. Pengantar ke sana, supaya kalian tahu. Jadi 2-3 minggu ini kita akan bahas kompleksitas waktu dulu, udah paham, baru nanti kita masuk ke materi bagaimana mendapatkan CN untuk setiap algoritma. Nah, ada tuh caranya untuk ngitungnya gitu. Gitu ya, sabar. Yuk lanjut. Saya berikan sebuah ilustrasi. Ini lebih detail ya, bagaimana penggunaan insertion sort sama merge sort pada suatu environment buatan. Misal saya punya insertion sort sama merge sort yang tadi nilai CN-nya sudah kalian tahu ya, N kuadrat sama N log N. Ini nilai CN. Kemudian kita punya hardware, komputer A dan komputer B, yang kemampuan prosesornya itu adalah komputer A mampu mengeksekusi 1 miliar instruksi per detik, sementara komputer B mampu mengeksekusi 10 juta instruksi per detik. Lebih cepat komputer A ya. Komputer A ini jauh lebih cepat. Daripada komputer B, lebih powerful lah. Lalu si komputer A ini yang jauh lebih cepat tadi dipakai untuk eksekusi insertion sort, terus komputer B yang lebih lambat dipakai untuk eksekusi merge sort. Kita lihat mana yang lebih menang. Di akhir kalian akan lihat bahwa komputer B lebih menang ya. Meskipun dia lebih lambat, tapi karena dikasih algoritma yang lebih efisien yaitu merge sort, dia bisa jadi juara di sini. Terus ada tambahan informasi pula bahwa waktu untuk mengeksekusi operasi dasar di insertion sort itu setara dengan waktu eksekusi 2 instruksi di komputer A, 2 itu. Jadi setiap satu operasi dasar itu dihargai dengan eksekusi 2 instruksi. Sementara kalau eksekusi operasi dasar di komputer B untuk merge sort itu butuh 50 instruksi. Jadi untuk satu operasi dasar itu butuh 50 instruksi. Si kecepatan komputer A dan B tadi kan dia bisa mengeksekusi sekian instruksi per detik kan. Nah, tapi operasi di setiap algoritma dia itu kan butuh berapa instruksi. Nah, misalnya untuk di sini diketahui insertion sort itu dia butuh 2 instruksi untuk setiap kali eksekusi satu operasi dasar. Nah, tapi kalau yang merge sort dia butuh 50 instruksi untuk satu kali eksekusi operasi dasar kayak gitu. Kemudian mereka berdua si insertion sort sama merge sort tadi dipakai untuk mengurutkan 1 juta bilangan. Lama ya 1 juta bilangan. Maka kita lihat komputer A mampu mengeksekusi 2N kuadrat dibagi 10 pangkat 9. Lihat, 2 ini adalah COP. Ini adalah COP. 2 kali N kuadrat dibagi 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 ini adalah 1 miliar. Kecepatan komputer A dapat 2000 detik. Sementara yang komputer B
Tadi 50 ya. 50 n log n. 50 kali 10 pangkat 6 log 10 pangkat 6. Saya hilangin 1. Maka di sini jadi 30 detik. Ini 6-nya kan ke depan tuh. Ini 0-nya hilang. Sini hilang 5 kali. Ini kan log 10 pangkat 6, 6-nya ke depan kan. Bisa ke depanin. Maka jadi 6 kali 5, 3. Sekitar 30 detik. Ini sebenarnya nilai hampiran ya. Bukan sama dengan. Estimasi saja, aproksimasi saja. Gitu. Nanti kalian pelajari lagi gimana cara ngitungnya ini Bu. Tapi lesson learn yang bisa kalian ambil adalah ya, komputer A tadi jauh lebih cepat dibanding komputer B. Namun di komputer B lihat saya kasih algoritma yang lebih efisien. Efeknya apa? Running time-nya jauh lebih cepat. Gitu ya. Nah, ini aja ya. Si komputer B ini kan dia lebih lambat dibanding komputer A. Nah, andaikan si merge sort kita aplikasikan di komputer A yang powerful tadi, wah apa jadinya tuh? Jauh lebih cepat lagi kan? Nah, di zaman sekarang orang tuh kan pengen semuanya cepat. Eksekusi apa cepat, loading cepat, ketika kita ngeklik keluar cepat hasilnya, pokoknya semuanya pengen cepat lah. Nah, kita membutuhkan algoritma yang efisien. Tuh, selain hardware-nya yang powerful, ketika ditunjang dengan algoritma yang efisien, maka hasilnya juga jadi jauh lebih bagus. Saya berhenti dulu di sini. Kalian pahami 1 menit. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak nih? Coba pahami dulu ya. Ibu maaf WhatsApp-nya kebuka. Oh, sorry. Sambil ngurusin akun. Saya pindahin dulu, bentar. Nah, saya pakai 3 monitor. Udah? Ada yang pertanyaan? Bisa ya? Detail cara ngitungnya bisa lah kalian pelajari sendiri, nanti diulang saja, rekamannya akan saya bagikan seperti biasa di LMS, pokoknya ada semua di situ ya. Di rekaman kuliah saya yang dulu juga ada playlistnya, sudah saya kasih di bagian atas tuh. Saya hitung sampai 5, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutin. Tinggal sedikit lagi selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya? Sampai di sini dengan beberapa contoh yang tadi sudah kita bahas, yang sudah saya sampaikan. Semoga semakin menambah pemahaman kalian mengenai arti pentingnya efisiensi dari algoritma. Kenapa sih kita butuh algoritma efisien? Saya butuh lulus kuliah, Bu. Ya, ini salah satu mata kuliah yang harus kalian lulus. Itu ya. Oke, kita lanjutin. Kan saya bilang di awal mata kuliah ini susah. Tapi saya akan membersamai kalian dalam memahami ini gitu ya. So, kita lanjutkan dengan
studi kasus berikutnya. Contoh ya. Ini kenapa saya coret-coret, lupa saya hapus. Ini nggak salah ini, cuman saya lupa hapus tadi. Lagi-lagi saya akan berikan sebuah perbandingan algoritma 1, dia mampu mengeksekusi n pangkat 3 kubik ya, n pangkat 3 operasi dasar. Algoritma 2 pangkat n operasi dasar. Ini adalah CN. Terus saya punya 2 komputer juga, komputer A sama komputer B. Komputer A 1 juta 10 pangkat 6 instruksi per detik. Komputer B 10 pangkat 4 instruksi per detik. Nah, lebih kencang komputer A ya, lagi-lagi ya. Komputer A lebih kencang dibanding komputer B. Terus kita tahu bahwa untuk mengeksekusi operasi dasar pada algoritma 1 setara dengan 80 instruksi. Waktu eksekusinya 80 instruksi, 80 satuan waktu gitu. Untuk satu operasi dasar dia butuh 80 clock gitu kali ya. Sementara untuk yang algoritma 2 dia cuma butuh 1. Nah, ini tuh tahu dari mana, Bu? Nah, ini terkait dengan COP hardware. Kita nggak tahu biasanya. Kalau kita nggak tahu biasanya kita abaikan. Kalau dikasih tahu kayak gini kita hitungnya. Nah, seperti biasa, mana yang lebih bagus dari 2 algoritma ini? 1 dan 2. Kalau kita main tebak-tebakan, bagaimanapun yang ini lebih bagus. N pangkat 3. Terlepas dari bahwa si komputer A lebih kencang. Gitu ya. Terus kita tuh pengen tahu nih, ini kan saya nggak pernah bilang tuh, algoritma 1 di running di komputer mana, enggak kan. Nah, kita pengen nyoba algoritma 1 dan 2 ini di kedua komputer ini, komputer A dan komputer B. Mana yang lebih bagus? Apakah jika algoritma 1 di run di komputer A atau ketika algoritma 1 di run di komputer B? Atau justru apakah jadi lebih cepat algoritma 2 yang di run di komputer A atau algoritma 2 yang di run di komputer B? Mana yang lebih cepat? Kalau kita main tebak-tebakan, lihat ya. Si algoritma 1 dia N pangkat 3, saya run di komputer yang lebih cepat, maka ini akan jadi juara. Gitu. Kita bisa nebak itu. Sebuah algoritma yang bagus, algoritma yang efisien, di run di komputer yang super duper kenceng gitu ya. Ya, bagus kan hasilnya? Kita lihat ya. Sesuai tebakan, algoritma 1 yang di run di komputer A pada saat datanya 40, ini input size ya N, ini adalah data, ukuran data 5, 10, 15, 20, 40, ini ukuran data, ini lihatnya lebih kencang dibandingin algoritma yang lain. Lihat, algoritma yang bagus ditaruh di komputer yang kencang, ditaruh di komputer yang kecepatan eksekusi instruksi per detiknya cepat, gitu, maka waktu eksekusi atau waktu running time atau computation time-nya juga jauh lebih cepat, cuma 5,12 detik. Ini kok ada spasi di sini? Harusnya nggak ada spasi. Gitu ya. Nah, bisa ngitung ini dari mana, Bu? Ini saya kasih contoh penghitungan. Ini dapat dari sini. Tadi kan 80 waktu eksekusinya, ini COP ya. COP. Ini CN. Terus ini kecepatan prosesor. Kadang-kadang kita membutuhkan ini. Sementara tadi kan kalau rumus umumnya kan gini. Rumus umumnya kayak gini kan, COP kali CN aja ya. Kalau gini kan kompleksitas waktu secara umum. Nah, kalau kita tahu ini, si prosesornya kecepatannya berapa, ini nih. Ini 10/6. Kecepatan komputer 1 juta instruksi per detik.
Anggap aja itu kecepatan prosesor ya. 1 juta kan 10 pangkat 6. Ini 10 pangkat 6-nya saya naikin, kan jadi 10 pangkat minus 6, kali N pangkat 3, kali 80. Nah, dapat 0,01. Sedangkan seterusnya juga kayak gitu. N-nya digantikan saja sama nilai ini. Jadi ini maka kalian akan dapat nilai-nilai ini. Gitu. Saya tinggalkan detail perhitungannya, nanti kalian verifikasi apakah angka-angka yang saya tuliskan di situ benar ya. Pokoknya saya kasih contoh penghitungan di sini. Gitu ya. Contohnya satu di sini, nanti kalian bisa coba hitung lagi benar nggak. Nah, saya tinggalkan itu untuk kalian. Berikutnya ini adalah grafik visualisasi dari tabel tadi. Saya punya 4 eksperimen kan. Kalau algoritma 1 ditaruh di komputer yang kenceng, algoritma 1 ditaruh di komputer yang kurang kenceng, algoritma 2 ditaruh komputer kenceng, dan algoritma 2 ditaruh di komputer yang nggak terlalu kenceng. Kita lihat ini kan komputer B, ini komputer A, algoritma 2. Kan? Komputer B, algoritma 2. Ini algoritma 1, algoritma 1. Komputer A. Gitu kan? Kita lihat di sini. Kalau algoritma yang efisien, ini kenapa N pangkat 3 disebut efisien sih? Karena dibandingin sama 2 pangkat N ya. Gitu ya. Jadi saya bilang N pangkat 3 ini lebih efisien dibanding 2 pangkat N. Tapi kalau N pangkat 3 dibandingin sama yang N log N, maka N pangkat 3 ini jadi nggak efisien. Nah, karena kita sedang membandingkan antara N pangkat 3 versus 2 pangkat N di sini. Nah, gitu ya. Jadi konteksnya di sini saja. Saya nggak membandingkan dengan fungsi N yang lain. N pangkat 3 versus 2 pangkat N. Maka di sini lihat sumbu X adalah ukuran data, semakin ke kanan semakin besar. Sumbu Y di sini adalah waktu komputasi. Lihat nih, waktu komputasi. Semakin ke atas semakin gede ya. Lihat nih, hari, jam, menit, detik. Kalau ini komputer A yang kencang dikasih algoritma yang bagus, algoritma efisien, lihat waktu eksekusinya semakin bertambahnya ukuran data, ya dia nggak nambah-nambah banyak lah di sini. Masih ukuran detik. Kalau dikasih komputer yang rada lambat di sini, oke lah, masih lumayan. Gitu. Tapi algoritma yang tidak efisien, lagi-lagi perhatikan konteksnya di sini ya, N pangkat 3 versus 2 pangkat N. Kalau 2 pangkat N ini kan tidak lebih efisien. Kurang efisien jika dibandingkan N pangkat 3, ditaruh di komputer yang kencang sekalipun, lihat ini nih. Saya sama-sama 30 ya, 30. Data 30. Saya tarik garis lurus ke sana grafiknya. Enggak lurus grafiknya. Lihat nih, di sini dia cuma butuh berapa? Ukurannya masih menit ya, ukurannya masih menit, di sini ukurannya masih detik. Sementara kalau yang di sini nih ukurannya udah jam. Satunya udah jam, di sini udah hari. Lihat. Bagaimanapun pada intinya, pada kesimpulan, algoritma yang efisien ini jauh lebih penting dibanding kecepatan komputer. Gitu ya. Jadi makna dari grafik ini tuh begitu. Saya ulang lagi. Grafik ini menunjukkan perbandingan kecepatan komputasi, waktu komputasi kok kecepatan. Perbandingan waktu komputasi antara dua buah algoritma 1 dan algoritma 2. Algoritma 1 yang N pangkat 3, ini ya algoritma 1, versus algoritma 2 yang 2 pangkat N, yang diaplikasikan pada dua buah komputer A dan komputer B, di mana komputer A itu jauh lebih cepat dibandingkan komputer B. Lihat, ternyata kalau algoritma yang lebih efisien ditaruh di komputer yang kenceng, nah, saya ganti pen warna hijau. Nah, saya ulang lagi.
Kalau algoritma yang efisien ditaruh di komputer yang super duper kenceng, itu maka waktu komputasinya pun masih reliable gitu. Masih make sense lah. Ordernya masih detik. Tapi kalau dia ditaruh di komputer yang nggak terlalu bagus, yang ini, hijau yang kedua, oke lah masih nambah meskipun ordernya udah berubah dari detik ke menit. Oke lah, masih bisa lah ya, masih bisa diterima. Tapi kalau algoritma yang efisiensinya 2 pangkat N, efisiensinya lebih buruk gitu ya, kita kasih di komputer yang kencang, pertumbuhan waktu komputasinya itu udah nggak enak, udah semakin lama. Apalagi ditaruh di komputer yang nggak terlalu bagus misalnya, udahlah algoritmanya nggak efisien, ditaruh di komputer yang nggak terlalu kencang, udah deh. Gitu ya, ini kesimpulannya dari materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Kalian renungkan dulu 1 menit. Dari kuliah saya udah habis hari ini. Ada pertanyaan? Komentar? Nggak ada ya? Cukup, Kalau Bu. saya boleh ngasih tips, boleh atau udah saya mah dosen ya. Suka-suka saya. Saya selalu bilang, kalau saya nggak lupa, di setiap pertemuan ini adalah mata kuliah yang susah. Yang artinya saya pengen kalian memberikan waktu lebih. Meskipun dia cuma 2 SKS, tapi lumayan susah. Gitu. Makanya LMS-nya kan lengkap ya isinya. Materi kuliahnya lengkap. Tugas untuk membantu kalian mereview materi juga bagus, sudah lengkap. Gitu. Rekaman kuliah juga ada. Kalian tinggal manfaatkan itu. Ya tim dosen hanya bisa berbuat sampai di situ. Gitu. Selebihnya upaya dari kalian. Gitu ya. Nah, kalau dikasih tahu bahwa mata kuliah ini susah, maka jangan cepat puas atau jangan merasa cukup ketika udah ikut kuliah online atau onsite, udah gitu. Enggak. Kalian harus mereview materi ini berkali-kali. Baca lagi slide-nya, baca textbook-nya, kerjain tugasnya dengan baik. Kalau nggak ngerti, nanya ke temennya, terus diskusi sama temennya. Kalau ngerjain tugas tuh beneran ngerjain sampai paham, nggak cuma nyontek, nyalin gitu ya. Karena ada kontradiksi yang cukup besar, tugasnya dapat nilai bagus, tapi kuis sama UTS-nya nggak bagus, atau udah percuma kan? Gitu ya. So, ya saya cuma bisa bilang belajarlah lebih rajin, jangan mudah menyerah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya stop share. Minggu depan kita ketemu di kampus, insya Allah. Nggak ada.